Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng Rawuh, para sedulur semua yang hadir di ruang batin ini. Semoga langkah panjenengan senantiasa dituntun oleh cahaya Gusti yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, monggo dibalas dulu salam ini di kolom komentar, sekaligus tulis weton panjenengan. Siapa tahu ada saudara seweton yang ketemu di ruang ini. Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang hatinya polos, baik hati, tulus menolong siapa saja? Tapi anehnya, orang-orang di sekitarnya justru sering berbuat licik kepadanya? Ia seperti domba yang hidup di tengah kawanan serigala, selalu waspada, selalu siap diterkam. Mengapa bisa begitu? Apakah ini sekadar kebetulan? Atau memang takdir dari mereka yang lahir di weton pon? Dalam tradisi Jawa, weton adalah cermin jalan hidup. Weton pon dikenal sebagai weton yang bercahaya, penuh kebaikan, ramah, dan punya aura persahabatan yang kuat. Banyak orang senang berada di dekatnya. Tapi, justru karena kebaikan itu, orang pon sering diuji lewat lingkungan. Mereka ibarat rembulan yang bercahaya di malam gelap. Banyak yang mendekat, tapi tak semua dengan niat baik. Ada yang datang untuk sekadar mencari kehangatan, ada pula yang justru datang membawa racun. Hari ini, kita akan membahas lebih dalam, mengapa orang pon selalu dikelilingi serigala, orang-orang yang licik, manipulatif, bahkan tega memanfaatkan kebaikan mereka. 1. Sifat dasar orang pon yang tulus. Orang yang lahir di weton pon sering digambarkan sebagai pribadi yang baik hati, lembut, dan penuh ketulusan. Mereka memiliki aura ramah yang membuat orang lain mudah merasa nyaman berada di dekatnya. Sejak kecil, anak-anak pon biasanya sudah menunjukkan sifat suka berbagi. Meski bekalnya sedikit, ia rela membagi dengan teman. Meski punya mainan sederhana, ia akan senang hati meminjamkan kepada siapa saja. Dalam pitutur Jawa, ada ungkapan, "Ati kang resik, gampang nyandang lian." Hati yang bersih, mudah ikut menanggung beban orang lain. Inilah sifat utama pon, hatinya bersih, tulus, tidak suka menyimpan iri atau dengki. Mereka lebih suka melihat orang lain bahagia, meski harus mengalah sedikit. Bagi orang pon, memberi bukanlah kehilangan, melainkan bagian dari rasa syukur. Sifat tulus ini menjadikan pon ibarat air bening di pegunungan. Jernih, sejuk, dan menyegarkan siapa saja yang mendekat. Banyak orang merasa pon adalah teman terbaik untuk berbagi cerita. Mereka tahu pon tidak akan menghakimi, tidak akan mencibir, justru mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, sifat baik ini seringkali menjadi kelemahan. Karena tidak tega menolak, orang pon mudah dimanfaatkan. Mereka sering mengiyakan permintaan orang lain meski hatinya berat. Kadang, demi menyenangkan orang lain, mereka mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Contoh sederhana, seorang pon mungkin sudah lelah sepulang kerja, tapi ketika ada tetangga meminta bantuan, ia tetap menyempatkan diri. Atau ketika seorang sahabat datang meminjam uang, meski pon sendiri sedang kesulitan, ia akan berusaha memberi. Semua dilakukan karena hatinya tidak tega menolak. Di satu sisi, inilah yang membuat pon dicintai. Tapi di sisi lain, sifat terlalu baik ini sering menjadi pintu masuk bagi orang-orang licik. Orang pon ibarat pelita di tengah kegelapan. Cahayanya menenangkan, tapi sekaligus mengundang serangga yang datang berkerumun, bahkan yang merusak. Orang pon jarang curiga. Mereka percaya bahwa orang lain punya hati yang sama seperti dirinya. Padahal kenyataannya, tidak semua orang jujur. Ada yang datang dengan niat baik, tapi ada juga yang datang untuk mengambil keuntungan. Sifat dasar pon yang terlalu tulus ini adalah anugerah sekaligus ujian. Anugerah, karena mereka selalu membawa kedamaian bagi orang lain. Ujian, karena dari sinilah pon sering terluka. Nah, dari sifat dasar yang tulus inilah lahir tantangan hidup orang pon. Karena kebaikan hatinya, mereka justru sering dikelilingi orang-orang yang bersifat serigala, ramah di luar, tapi penuh kelicikan di dalam. Mari kita bahas lebih dalam di poin berikutnya. 2. Lingkungan yang penuh serigala. Bila ada weton yang sering diuji melalui lingkungannya, pon adalah salah satunya. Orang pon ibarat domba putih yang berjalan di padang luas. Namun di kejauhan selalu ada kawanan serigala yang mengintai. Mereka tidak berniat menyakiti siapapun. Mereka bahkan tidak pernah berniat merugikan.
Tapi justru kelembutan itulah yang membuat banyak orang licik merasa bisa memanfaatkannya. Serigala dalam hidup orang pon tidak selalu berwujud musuh nyata. Kadang, serigala itu hadir dalam wujud sahabat yang pura-pura peduli, padahal diam-diam hanya memanfaatkan. Ada pula rekan kerja yang terlihat ramah, tapi sebenarnya menyimpan niat menusuk dari belakang. Bahkan tidak jarang, serigala itu datang dari lingkaran keluarga sendiri, saudara, kerabat, bahkan pasangan yang tega menyakiti, padahal pon selalu memberi sepenuh hati. Mengapa pon selalu dikelilingi serigala? Jawabannya sederhana, cahaya menarik semua makhluk. Orang pon memiliki aura yang menenangkan, wajah yang ramah, dan sikap yang sulit menolak. Seperti bulan purnama yang bercahaya di malam pekat, cahayanya tidak pilih-pilih. Ia menyinari jalan orang baik maupun orang jahat. Begitu pula pon, kebaikannya bisa dinikmati siapa saja, termasuk mereka yang berhati serigala. Banyak orang pon yang mengaku heran, kenapa aku sering dikhianati? Padahal aku tidak pernah berniat jahat pada siapapun. Jawabannya, justru karena kebaikan itulah mereka diuji. Kebaikan tanpa ketegasan sering dianggap kelemahan. Serigala akan selalu mendekat, karena mereka melihat pon sebagai mangsa empuk. Contoh nyata bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada pon yang selalu membantu sahabatnya, memberi waktu, tenaga, bahkan materi. Namun pada akhirnya, sahabat itu pergi begitu saja ketika sudah tidak butuh lagi. Ada pon yang dalam keluarga selalu mengalah demi kerukunan, tapi justru sering dijadikan kambing hitam ketika masalah muncul. Ada juga pon yang jujur dalam pekerjaan, tapi malah dimanfaatkan rekan-rekannya yang curang. Semua itu membuat hidup pon seperti berada di arena ujian batin yang tak ada habisnya. Mereka baik, tapi lingkungannya seringkali tidak ramah. Mereka tulus, tapi justru bertemu orang-orang yang licik. Namun, sesepuh Jawa pernah berkata, cahya tansah ditutupi pepeteng, nanging ora bisa dipateni. Cahaya selalu ditutupi kegelapan, tapi tidak bisa dipadamkan. Artinya, meski pon dikelilingi serigala, cahaya hatinya tidak akan hilang. Justru semakin banyak ujian dari luar, semakin kuat pula pon belajar mengenali siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang sekadar berpura-pura. Serigala bisa datang silih berganti, tapi lambat laun, pon akan belajar memilah mana teman sejati, mana hanya bayangan semu. Dan ketika kesadaran itu datang, pon akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, tanpa harus kehilangan ketulusannya. Namun, mari kita bayangkan sejenak. Hidup yang selalu dikelilingi serigala tentu membuat hati pon sering terluka. Luka itu bukan hanya karena kehilangan, tapi karena pengkhianatan. Dan inilah yang menjadi ujian batin terbesar orang pon. Mari kita masuk ke poin berikutnya. 3. Ujian batin yang berat. Orang yang lahir di weton pon, meski berhati tulus, justru sering mendapat ujian paling dalam, pengkhianatan dari orang yang ia percaya. Jika weton lain mungkin diuji lewat rejeki, kesehatan, atau godaan dunia, maka pon diuji lewat luka batin yang tak terlihat mata. Banyak orang pon yang mengaku, sahabat yang selama ini ia anggap keluarga, ternyata menusuk dari belakang. Pasangan yang selama ini ia cintai dengan setia, ternyata menyembunyikan rahasia dan kebohongan. Bahkan ada pon yang menjadi tulang punggung keluarga, tetapi justru tidak dihargai, malah disalahkan. Semua itu membuat hati pon seperti kaca yang retak berulang kali. Sesepuh Jawa berkata, wong sing tulus iku luwih kerep lara atine. Orang yang tulus lebih sering terluka hatinya. Mengapa demikian? Karena orang pon cenderung memberi lebih banyak daripada menerima. Mereka menaruh seluruh hatinya dalam hubungan. Dan ketika kepercayaan itu hancur, sakitnya pun jauh lebih dalam dibandingkan orang lain. Mereka merasa dikhianati bukan hanya pada tindakan, tapi juga pada jiwa. Bayangkan seseorang pon yang selama bertahun-tahun membantu sahabatnya bangkit dari keterpurukan. Ia memberi waktu, tenaga, bahkan harta. Namun ketika dirinya jatuh, sahabat itu justru meninggalkannya. Luka seperti ini bukan sekadar kehilangan, tapi membuat hati pon seakan ditinggalkan sendirian di padang luas, dikelilingi kawanan serigala yang siap menerkam. Ujian batin orang pon sering datang dari orang terdekat. Inilah yang membuatnya berat. Bila disakiti musuh, pon mungkin bisa terima. Tapi ketika yang melukai adalah orang yang ia cintai, lukanya bisa membekas sepanjang hidup. Ada pon yang bisa memaafkan, tapi sulit melupakan.
Luka itu ibarat duri kecil yang tertinggal di dalam daging, tak terlihat, tapi selalu terasa ketika tersentuh. Namun, Gusti Allah tidak pernah memberi ujian tanpa tujuan. Luka batin orang PON bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk jiwa yang lebih kuat. Mereka ditempa untuk belajar, bahwa tidak semua orang bisa dipercaya sepenuhnya, bahwa cinta butuh logika, dan bahwa kebaikan harus disertai dengan kewaspadaan. Sesepuh sering mengibaratkan PON seperti emas murni. Untuk menjadi indah, emas harus dibakar berkali-kali dalam api panas. Begitu pula PON. Luka demi luka, pengkhianatan demi pengkhianatan, membuat jiwa PON semakin matang. Mereka belajar dari setiap goresan, hingga akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, lebih berhati-hati, tapi tetap tidak kehilangan ketulusannya. Namun ada satu bahaya, karena sering terluka, sebagian PON memilih menutup hati. Mereka jadi sulit percaya, sulit membuka diri, bahkan cenderung memendam rasa sakit sendirian. Inilah yang membuat PON kadang tampak kuat di luar, padahal di dalamnya hatinya penuh luka. Meski sering terluka, orang PON bukanlah jiwa yang lemah. Justru di balik semua ujian batin itu, mereka punya kekuatan tersembunyi yang membuat mereka selalu bisa bangkit. Mari kita bahas kekuatan itu di poin berikutnya. 4. Kekuatan tersembunyi orang PON. Di balik luka batin yang sering mereka alami, orang PON ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi yang membuat mereka istimewa. Jika dilihat sepintas, PON mungkin tampak rapuh, mudah tersentuh, mudah terluka, bahkan sering dikhianati. Tapi siapa sangka, justru dari semua itu lahirlah daya pulih yang luar biasa. Orang PON ibarat pohon beringin di tengah alun-alun Jawa. Akarnya menghujam kuat ke bumi, batangnya kokoh, dan daunnya rindang memberi teduh. Meski diterpa badai, diguyur hujan deras, atau dilanda panas terik, beringin tetap berdiri. Begitu pula PON. Meski hatinya berkali-kali dilukai, ia selalu bangkit kembali. Inilah yang disebut resiliensi batin, kekuatan yang membuat mereka tetap bisa berjalan di tengah cobaan. Banyak orang yang kagum dengan kesabaran PON. Mereka bisa menerima perlakuan buruk tanpa membalas dengan kebencian. Mereka lebih memilih diam, meski hatinya terluka. Mereka percaya, apa yang ditanam akan menuai. Kalau orang lain menanam keburukan, biarlah itu kembali pada dirinya sendiri. PON memilih tetap menanam kebaikan, meski tanah tempat ia menabur sering penuh duri. Inilah kelebihan orang PON, mereka tidak kehilangan hati meski sering disakiti. Banyak weton lain yang ketika terluka, akan berubah keras, sinis, atau penuh amarah. Tapi PON berbeda. Mereka justru belajar untuk semakin sabar, semakin bijak, meski kadang itu membuat orang mengira PON naif. Namun, jangan salah, kesabaran PON bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan yang diam-diam membuat PON disegani. Serigala boleh mengintai, tapi mereka akan bingung menghadapi PON. Karena setiap kali mereka mencoba menjatuhkan, PON selalu bisa bangkit lagi dengan hati yang tetap bersinar. Dalam spiritualitas Jawa, kesabaran PON ini dianggap sebagai aji, atau kekuatan gaib batin. Ada keyakinan bahwa dua orang PON yang sabar bisa lebih mudah dikabulkan, karena lahir dari hati yang ikhlas. Kesabarannya menjadikan PON sebagai pribadi yang tidak hanya kuat menghadapi dunia, tapi juga dekat dengan Gusti. Meski demikian, PON perlu mengingat satu hal penting, kesabaran tidak selalu berarti diam. Ada kalanya PON harus belajar berkata, cukup, belajar menjaga diri, agar tidak terus-menerus dimanfaatkan. Karena kekuatan sejati bukan hanya pada menahan, tapi juga pada keberanian untuk melindungi diri sendiri. Contoh nyata bisa kita lihat pada PON yang sudah matang secara batin. Ia bisa tersenyum meski pernah dikhianati, bisa menolong meski pernah ditinggalkan, tapi juga tahu kapan harus berkata, tidak. Dari situlah orang lain melihat aura PON sebagai pribadi yang dewasa, bijak, dan penuh wibawa. Sesepuh Jawa pernah berpesan, sabar iku dudu kapitunan, nanging kunci kalanggengan. Kesabaran itu bukan kerugian, melainkan kunci kelanggengan hidup. Itulah kekuatan tersembunyi PON, kesabaran yang memancarkan wibawa, daya pulih yang membuatnya tetap bersinar, dan hati yang tetap lembut meski sering ditempa luka. Nah, dari sini kita mulai bisa melihat gambaran besar takdir orang PON, bahwa semua ujian, luka, dan kesabaran itu sebenarnya hanyalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Takdir PON yang penuh makna dan peran penting dalam hidup ini. Mari kita bahas dalam poin terakhir.
5. Takdir besar orang pon. Takdir orang pon ibarat jalan panjang yang berliku. Hidup mereka jarang diberi kenyamanan yang mulus, tapi penuh batu ujian dan duri perjalanan. Namun, semua itu bukan tanpa sebab. Gusti Allah, Sang Maha Sempurna, menyiapkan jalan itu agar orang pon tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana, dewasa, dan penuh wibawa. Seringkali, orang pon bertanya dalam hatinya, kenapa aku yang baik justru dikelilingi orang jahat? Kenapa kebaikanku dibalas dengan pengkhianatan? Kenapa aku selalu diuji lewat luka batin? Jawabannya adalah karena pon dipilih untuk menjalani laku spiritual. Kebaikan mereka adalah cahaya, dan cahaya itu diuji supaya tetap kuat meski dikelilingi kegelapan. Pon yang mampu melewati semua ujian biasanya berubah menjadi pribadi yang disegani. Mereka tidak hanya jadi teman yang menyenangkan, tapi juga panutan. Banyak orang mendengarkan nasihatnya, karena pon berbicara bukan dari teori, melainkan dari pengalaman pahit yang sudah ia lalui sendiri. Kata-kata pon terasa hidup, karena lahir dari luka yang sembuh menjadi kebijaksanaan. Contoh sederhana, seorang pon yang pernah dikhianati sahabat akan lebih peka melihat tanda-tanda pengkhianatan, dan kelak bisa menasehati orang lain agar lebih berhati-hati. Seorang pon yang pernah kehilangan karena kejujuran dimanfaatkan, akan lebih bijak mengajarkan arti keikhlasan dan kewaspadaan sekaligus. Dari situlah pon menjadi pribadi yang bisa menerangi jalan orang lain. Sesepuh Jawa berkata, "Wong sing tansah diuji, bakal dadi pawongan sing linuih." Orang yang selalu diuji, kelak akan jadi manusia yang lebih utama. Pon memang tidak mudah menemukan kedamaian batin, tapi ketika sudah mencapainya, damai itu akan jadi sumber keteduhan bagi banyak orang. Itulah takdir besar pon, menjadi pribadi yang bisa jadi sandaran, guru kehidupan, bahkan sesepuh yang dihormati. Banyak tokoh Jawa yang lahir di weton pon dikenal sebagai orang yang nrimo ing pandum, menerima bagian hidup dengan ikhlas, tapi tetap berusaha memperbaiki nasib. Inilah kekuatan sejati mereka. Tidak patah meski berkali-kali dijatuhkan, dan tidak kehilangan cahaya meski berkali-kali diselubungi kegelapan. Takdir pon memang keras, tapi disitulah letak kemuliaannya. Ibarat rembulan di malam gelap, dikelilingi awan hitam, diganggu serigala malam, tapi tetap memancarkan cahaya. Bahkan meski cahayanya tampak redup, ia tetap jadi penuntun jalan bagi yang tersesat. Pada akhirnya, orang pon tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mereka hidup untuk memberi makna bagi orang lain, menjadi teladan tentang arti kebaikan, kesabaran, dan keteguhan hati. Maka, bila panjenengan lahir pon, jangan berkecil hati ketika diuji. Semua itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa panjenengan dipilih untuk menjadi pribadi yang lebih tinggi derajat batinnya. Nah, saudaraku, kita sudah sampai pada ujung perjalanan memahami weton pon. Dari ketulusan yang jadi dasar hidupnya, lingkungan penuh serigala yang menguji, luka batin yang sering ia alami, hingga kekuatan kesabaran yang jadi tameng, semua itu hanyalah jalan menuju takdir besar, menjadi pribadi yang matang, disegani, dan penuh cahaya. Saudaraku, weton pon mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak selalu mudah. Orang baik sering diuji, sering disakiti, bahkan sering dianggap lemah. Tapi sebenarnya, ujian itu adalah jalan menuju kebijaksanaan. Pon adalah lambang ketulusan. Meski dikelilingi serigala, ia tetap memilih menjadi manusia yang tidak kehilangan hati. Dan itulah yang membuat mereka istimewa. Pepatah Jawa berkata, "Becik ketitik, ala ketara." Artinya, kebaikan pada akhirnya akan tampak, dan keburukan akan terbongkar juga. Semoga kita semua, apapun weton kita, bisa belajar dari pon. Tetaplah jadi orang baik, meski dunia kadang penuh serigala. Jangan lupa, tekan tombol like untuk mendukung channel ini, subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, dan tuliskan di komentar, apakah panjenengan lahir di weton pon, atau punya sahabat pon yang sering dikelilingi orang licik? Bagikan pengalaman panjenengan. Rahayu, rahayu, rahayu.